Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku mau jelasin 4 aliran yang ada di psikologi. Tapi sebelumnya kenalin dulu nih, namaku Alvinia Hernanda dengan NIM 230701060. Aku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, prodi S1 Psikologi. Oke, yang pertama aku mau bahas aliran fungsionalisme nih. Apa sih sebenarnya aliran fungsionalisme itu? Aliran fungsionalisme merupakan aliran psikologi yang pernah sangat dominan pada masanya. Aliran fungsionalisme juga termasuk hal yang sangat penting yang patut dibahas dalam mempelajari psikologi nih. Pendekatan fungsionalisme berlawanan dengan pendahulunya, yaitu strukturalisme. Fungsionalisme memandang bahwa pikiran, proses mental, persepsi indrawi, dan emosi adalah adaptasi organisme biologis, sehingga fungsionalisme lebih menekankan pada fungsi-fungsi dan bukan hanya fakta dari sebuah fenomena mental. Selanjutnya terdapat ciri-ciri dari aliran fungsionalisme, yaitu 1. Menekankan pada fungsi mental dibandingkan dengan elemen-elemen mental. 2. Sangat memandang penting aspek terapan atau fungsi psikologi untuk berbagai bidang dan kelompok manusia. 3. Aktivitas mental tidak dapat dipisahkan dari aktivitas fisik. Yang dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri aliran fungsionalisme ini lebih condong pada fungsi atau terapan oleh mental, bukan hanya sekedar mengetahui strukturalnya saja. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam aliran fungsionalisme. Yang pertama ada William James. William James adalah seorang pendiri dari aliran fungsionalisme. James lebih menekankan pada studi terhadap fungsi-fungsi kesadaran, dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin dan filsafat pragmatis. James berupaya membumikan psikologi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran James kemudian diikuti oleh banyak tokoh yang berafiliasi dengan perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat. Bersama dengan James, John Dewey adalah salah satu pendiri dari aliran fungsionalisme. John Dewey sendiri adalah seorang filsuf Amerika, psikolog, dan pembaharu pendidikan yang ide-idenya berpengaruh dalam pendidikan dan reformasi sosial. Tema utama dari karya Dewey adalah keyakinannya yang mendalam pada demokrasi, baik dalam politik, pendidikan, atau komunikasi dan jurnalisme. Dewey adalah salah satu tokoh utama yang terkait dengan filosofi pragmatis dan dianggap sebagai salah satu bapak psikologi fungsional. Teori-teori yang dikemukakan oleh John Dewey diantaranya yaitu teori learning by doing, thinking when usually think about change, teori tentang tingkah laku atau respon dan rangsang atau stimulus, dan yang terakhir teorinya yaitu teori kognitif. Oleh karena itu, John Dewey juga termasuk salah satu tokoh dari aliran fungsionalisme nih teman-teman. Tokoh selanjutnya yaitu James Roland Angel. James Roland Angel adalah seorang Amerika psikolog dan pendidik. Angel mempunyai 3 pandangan terhadap fungsionalisme, yaitu 1. Fungsionalisme adalah psikologi tentang aktivitas bekerjanya jiwa atau mental sebagai lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental. 2. Fungsionalisme adalah psikologi tentang kegunaan-kegunaan dasar kesadaran di mana jiwa atau mind merupakan perantara antara lingkungan dan kebutuhan organisme. Teori ini disebut juga dengan teori emergensi dari kesadaran. Untuk keadaan yang tidak bersifat emergensi atau darurat, yang berfungsi bukan emergensi tetapi kebiasaan atau habit. 3. Fungsionalisme adalah psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa. Ia mempelajari pula hal-hal di luar kesadaran, misalnya kebiasaan atau habit dan setengah sadar. Selanjutnya yaitu metode fungsionalisme. Metode yang dipakai aliran fungsionalisme dikenal sebagai metode observasi tingkah laku dan juga introspeksi. Dalam metode observasi tingkah laku dibagi menjadi 2, yaitu metode fisiologis dan metode variasi kondisi. Yang pertama yaitu metode fisiologis, yaitu menguraikan tingkah laku dari sudut anatomi tubuh dan sistem syaraf. Sedangkan untuk metode variasi kondisi
yaitu tidak semua tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan anatomi fisiologi. Selanjutnya, yang kedua tadi ada metode introspeksi ya. Nah, untuk metode introspeksi adalah stimulus berasal dari lingkungan secara alamiah, bisa pada banyak bagian sekaligus sehingga jiwa menunjukkan fungsinya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan aliran fungsionalisme. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan yang sangat praktis tentang apa yang dicapai oleh pikiran atau proses mental. Yang kedua, membantu organisme baik itu manusia maupun binatang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selain memiliki kelebihan, aliran fungsionalisme juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu kurang adanya fokus yang jelas dan terarah. Yang kedua, terlalu eklektik, mencampurkan berbagai ide dan konsep dari beragam sumber, sehingga terkesan kompromistis dan kehilangan bentuk asli. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dari aliran fungsionalisme ya. Kali ini kita lanjut ke aliran behaviorisme. Dalam aliran behaviorisme ini terdapat pengertian bahwa aliran behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Behaviorisme lebih fokus kepada kesadaran aliran strukturalisme maupun fungsionalisme, fokus pada perilaku yang bersifat empiris. Behaviorisme juga disebut sebagai aliran teori belajar. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang ada di aliran behaviorisme. Yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Ivan P. Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning theory. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Pavlov meneliti proses belajar dengan melakukan percobaan dengan anjing dan memperoleh hadiah Nobel untuk percobaan itu. Ia memberi daging secara periodik kepada anjing didahului dengan membunyikan bel. Setiap kali daging akan diberikan, bel dibunyikan. Setelah berapa lama, setiap kali bel dibunyikan, anjing mengeluarkan air liur. Bahkan ketika bel dibunyikan tanpa daging, anjing juga mengeluarkan air liur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anjing mampu menghubungkan bunyi bel dengan daging. Ketika mendengar bunyi bel, anjing membayangkan datangnya daging, sehingga air liurnya keluar. Proses di mana anjing dapat menghubungkan antara bunyi bel dengan daging ini yang dinamakan respon dan disebut belajar. Urutan kejadian melalui percobaan terhadap anjing yaitu pertama, US, unicondition stimulus or stimulus tidak dikondisikan, yaitu stimulus asli atau netral yang langsung menimbulkan respon. Misalnya, daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Kedua ada UR, uniconditioned response atau respon tak bersyarat, yaitu perilaku responden atau respondent behavior yang muncul dengan hadirnya US, yaitu air liur anjing keluar karena anjing melihat daging. Yang ketiga ada CS, conditioning stimulus atau stimulus bersyarat, yaitu stimulus yang tidak dapat langsung menimbulkan respon. Agar dapat menimbulkan respon, perlu dipasangkan dengan US secara terus-menerus agar menimbulkan respon. Misalnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Yang keempat ada CR, conditioning respon atau respon bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya CS. Misalnya air liur anjing keluar karena anjing mendengar bel. Tokoh selanjutnya yaitu John B. Watson atau John Watson, dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat, sehingga dikenal sebagai seorang behavioris murni. Objek dari behaviorisme menurut Watson adalah tingkah laku yang positif, tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Tingkah laku adalah reaksi peserta didik sebagai reaksi keseluruhan dari luar dirinya. Reaksi tersebut terdiri dari gerakan dan perubahan tingkah laku. Bagian teori behaviorisme yang terpenting adalah 1. Teori Sarbon, Stimulus and Response Bond Theory. Teori pemicu dan reaksi yang disebut refleks atau gerakan tiba-tiba, misalnya jika disentuh, otomatis refleks kita menoleh. Yang kedua, pengamatan dan kesan, sensation and perception, pengamatan terhadap suatu hal dan kesan kita setelah mengamati hal tersebut.
Dan yang terakhir, perasaan adalah tingkah laku efektif. Tingkah laku yang dapat diamati adalah reaksi-reaksi emosional. Misalnya, takut yaitu rasa emosional jika merasa terancam oleh suatu hal yang belum pernah kita jumpai. Marah yaitu rasa emosional jika mendapatkan tekanan dari luar dan itu benar dan tidak kita sukai atau kehendaki. Cinta yaitu rasa emosional jika merasakan sesuatu pengorbanan adalah sia-sia. Tokoh yang selanjutnya yaitu Burrus Frederick Skinner. Operant conditioning adalah teori yang ternama dari B.F. Skinner. Teori operant conditioning memiliki komponen rangsangan atau stimulus, respon, dan konsekuensi. Konsekuensi inilah yang nantinya akan memunculkan perilaku. Stimuli bertindak sebagai pemancing respon, sedangkan konsekuensi dapat bersifat positif atau negatif, namun keduanya bersifat saling memperkuat atau reinforcement. Eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya adalah Law of Operant Conditioning, yaitu jika ditimbulkan perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Dan yang kedua, Law of Operant Extinction, yaitu jika timbulnya perilaku telah diperkuat melalui proses perkondisian tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah. Perilaku operan adalah perilaku yang dipancarkan secara spontan dan bebas. Skinner mencoba percobaan yaitu memasukkan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut Skinner box yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan yaitu tombol, alat pembeli makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, tikus berusaha keluar untuk mencari makan. Selama tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol, maka makanannya keluar secara terjadwal. Diberikan makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus. Proses ini disebut shaping. Selanjutnya terdapat kelebihan dari aliran behaviorisme, yaitu yang pertama, pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadikan kebiasaan. Yang kedua, yaitu teori ini cocok diterapkan untuk melatih peserta didik yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa dan peserta didik yang memiliki sifat dependen, peserta didik yang suka mengulangi, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung. Selain itu, terdapat kelemahan dari aliran behaviorisme. Yang pertama, peserta didik dianggap pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, yaitu cenderung membentuk peserta didik yang berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Mungkin ini aja yang ada di aliran behaviorisme. Selanjutnya kita akan beralih ke aliran Gestalt. Psikologi Gestalt adalah suatu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Teori Gestalt adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari aliran Gestalt. Yang pertama yaitu Max Wertheimer. Beliau adalah ilmuwan yang lahir di Praha pada 15 April 1880 dan memiliki gelar PhD di bidang psikologi. Saat Perang Eropa membuatnya pindah ke Amerika dan dalam perjalanannya itu, ia menemukan ide untuk penelitiannya karena melihat lampu yang berkedap-kedip dari kereta. Max kemudian meneliti atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya, yakni rangsangan mata dari suatu objek karena terciptanya ilusi gerakan. Fenomena tersebut kemudian Max beri nama Pi-phenomenon. Pada tahun 1910, ia melihat sebuah stroboskop di toko mainan yang membuat ketertarikannya untuk meneliti tentang sebuah konsep persepsi. Objek tersebut membuat Max tertarik bereksperimen dan mempelajari banyak hal tentang objek secara mendalam. Max kemudian akhirnya mencetuskan teori Gestalt, yakni teori tentang persepsi. Yang kedua ada Kurt Kafka. Kafka lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Sumbangan Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial.
Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterapkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Teori Kafka tentang belajar antara lain: 1. Jejak ingatan atau memory traces adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali kalau kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua, yaitu perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak, karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat Gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Yang ketiga, yaitu latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Tokoh yang ketiga yaitu Wolfgang Kohler. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887 nih teman-teman. Kohler pernah melakukan penyelidikan terhadap intelijensi kera. Hasil kajiannya ditulis dalam buku bertajuk The Mentality of Apes. Eksperimennya adalah seekor simpanse diletakkan di dalam sangkar. Pisang digantung di atas sangkar. Di dalam sangkar terdapat beberapa kotak berlainan jenis. Mula-mula hewan itu melompat-lompat untuk mendapatkan pisang itu, tetapi tidak berhasil. Karena usaha-usaha itu tidak membawa hasil, simpanse akhirnya berhenti sejenak, seolah-olah memikirkan cara untuk mendapatkan pisang itu. Tiba-tiba hewan itu dapat sesuatu ide dan kemudian menyusun kotak-kotak yang tersedia untuk dijadikan tangga dan memanjatnya untuk mencapai pisang itu. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip aliran Gestalt. Yang pertama yaitu proximity, bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip similarity, yaitu individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus ini bisa berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip of continuity, menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip closure. Dalam prinsip ini menunjukkan bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentuk yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Dan ini prinsip yang terakhir yaitu prinsip figure and ground, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figur bentuk dan ground latar belakang. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggapnya sebagai figur dan mana yang dianggap sebagai ground, atau bisa kita simpulkan dengan setiap orang memiliki persepsi yang berbeda dalam setiap bentuk ataupun latar belakang, baik itu tentang seseorang maupun semua yang ada di lingkungannya. Ya, itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai aliran Gestalt. Dan selanjutnya ada aliran terakhir nih, yaitu aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang mengedepankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa depan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam aliran psikoanalisis. Yang pertama ada Sigmund Freud. Freud membagi mind ke dalam consciousness atau alam sadar, lalu pre-consciousness, alam prasadar,
dan unconsciousness, alam bawah sadar, dari ketiga aspek kesadaran. Yang pertama ada consciousness atau alam sadar. Alam sadar hanyalah bagian kecil dari mind, namun satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Yang kedua ada preconsciousness, yaitu alam prasadar, berperan sebagai jembatan antara consciousness dan unconsciousness, berisi ingatan atau ide yang dapat diakses kapan saja. Yang ketiga yaitu unconsciousness atau disebut dengan alam bawah sadar, yaitu yang paling dominan dan paling penting dalam menentukan perilaku manusia. Di dalam unconsciousness tersimpan ingatan masa kecil, energi psikis yang besar, dan insting. Selanjutnya, Freud mengembangkan konsep struktur mind di atas dengan mengembangkan mind apparatus, yaitu yang dikenal sebagai struktur kepribadian. Di antaranya yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id adalah struktur paling mendasar dan kepribadian seluruh tidak disadari dan bekerja menurut prinsip kesenangan. Tujuannya untuk pemenuhan kepuasan yang segera. Selanjutnya ada ego, berkembang dari id, struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Superego berkembang dari ego saat manusia mengerti nilai baik, buruk, dan moral. Superego merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntunan moral. Apabila terjadi pelanggaran nilai, superego menghukum ego dengan menimbulkan rasa salah. Ego selalu menghadapi ketegangan antara tuntunan id dan superego. Apabila tuntunan ini tidak berhasil diatasi dengan baik, maka ego terancam dan muncullah kecemasan atau anxiety. Dalam rangka menyelamatkan diri dari ancaman, ego melakukan reaksi defensif atau pertahanan diri. Hal ini dikenal sebagai defense mekanisme yang jenisnya bisa bermacam-macam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ego adalah sebagai penengah antara id dan juga superego. Tokoh selanjutnya yaitu Alfred Adler. Konsep utama Adler adalah organ inferiority. Berangkat dari teorinya tentang adanya inferiority karena kekurangan fisik yang berusaha diatasi manusia. Ia memperluas teorinya dan menyatakan bahwa perasaan inferior adalah universal. Setiap manusia pasti punya perasaan inferior karena kekurangannya dan berusaha melakukan kompensasi atas perasaan ini. Kompensasi ini bisa dalam bentuk menyesuaikan diri ataupun membentuk pertahanan yang memungkinkan mengatasi kelemahan tersebut. Selanjutnya, Adler juga membahas tentang striving for superiority, yaitu dorongan untuk mengatasi inferiority dengan mencapai keunggulan. Dorongan ini sifatnya bawaan dan merupakan daya penggerak yang kuat bagi individu sepanjang hidupnya. Adanya striving for superiority menyebabkan manusia selalu berkembang ke arah kesempurnaan. Teori ini yang membuat Adler memiliki pandangan lebih optimis dan positif terhadap manusia serta lebih berorientasi ke masa depan dibandingkan Freud yang lebih berorientasi ke masa lalu. Tokoh yang terakhir yaitu Carl Gustav Jung. Struktur otak manusia yang tidak berubah. Kolektif unconscious terdiri dari jejak ingatan yang diturunkan dari generasi terdahulu. Cakupannya sampai pada masa pra-manusia, misalnya cinta pada orang tua, takut pada binatang buas, dan lain-lain. Kolektif unconscious ini menjadi dasar kepribadian manusia karena di dalamnya terkandung nilai dan kebijaksanaan yang dianut manusia. Ide-ide yang diturunkan atau primordial image disebut sebagai archetype, terbentuk dari pengalaman yang berulang dalam kurun waktu yang lama. Ada beberapa archetype mendasar pada manusia, yaitu persona, anima, shadow self. Archetype inilah yang menjadi isi kolektif unconsciousness. Selanjutnya yaitu kelebihan dari aliran psikoanalisis. Yang pertama, dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Kelebihan yang kedua yaitu membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Selain itu, adapun kekurangan dari aliran psikoanalisis. Yang pertama, terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang
dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.